Yes, thank you so much. Terima kasih hatur, thank you ya. Teman-teman semua, mungkin kalau nggak salah 2023 itu tinggal berapa puluh hari lagi ya, nggak nyampe di bawah 100 hari lah. Ya. Saya juga belum lulus-lulus juga lagi. 2023 mau deket ini, masih ngajarin disertasi. Tapi apa sih kira-kira harapan teman-teman di 2023 ya? Lihat apa yang terjadi di 2022 dan 2024 bakal ada pemilu nih ya. Kira-kira apa sih harapan teman-teman di 2023? Apalagi Pak Presiden bilang kayaknya kita akan menghadapi tahun yang berat katanya di 2023. Apa sih harapan teman-teman buat diri sendiri aja kira-kira di tahun 2023 tuh akan apa? Terjadi apa atau harapannya apa? Silahkan boleh share di kolom komentar sambil kita juga cek ombak ya. Teman-teman sudah hadir dan bisa mengikuti kah? Boleh yang mau share di kolom komentar. Atau share open mic juga boleh ya. Sama belum lulus S2 juga. Semoga awal 2023 lulus S2. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Ya, mudah-mudahan Kak Fatahudin ya. Amin tuh, Fatahudin Amin namanya. Diaminkan sama semuanya. Amin. Gitu. 2023 harapannya ada apa sih? Ya. Wah, ini pada ada nggak ya ini? Atau nggak pada berani berharap? Aduh, aku mah ikut kata Sheila on Seven aja, Kang. Aku berhenti berharap. Pada nggak tahu kali ya lagu itu ya. Aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap. Datang. Dasar anak senja ya, beda ya. Aduh. Kata Kak Anin, sehat badan, sehat jiwa. Bravo. Kementerian Sosial gitu ya. Itu bagus buat tagline itu ya. Sehat badan, sehat jiwa. BPJS Kesehatan. Wah. Mantap Kak Anin. Kak Awaliyah, pingin nikah Kang. Ahahaha. Aduh, kok hahahanya kayak yang ahahaha bete gitu ya, tapi amin. Mudah-mudahan dipertemukan jodohnya segera. Kak Prilly, semoga bisa lanjut studi Kak Prilly. Kak Prilly kan lagi terkenal di video.com ya. My lecture, my husband itu apa gitu ya. Ada serial tuh ya. Naik di anak-anak FTP itu Kak Prilly. Mudah-mudahan bisa lah lanjut studi ya. Kak Ija bisa punya passive income. Mendingan aktif aja lah ya, daripada kita nggak kerja apa-apa tapi uang datang takutnya nggak berkah ya. Mendingan kita kerja aja lah sepadan sama kerjaan kita. Tapi amin ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan berkah terus menerus. Kak Elmin lebih sabar, nggak gampang marah, sehat jiwa raga. Amin Kak Elmin. Aib pengen nikah, Kak Aib ya. Nah, udah aja nikah tuh sama Kak siapa tadi yang pengen nikah? Kak Awalia. Tuh, sama-sama pengen nikah. Barangkali malah jodoh ya. Kak Wetri sehat jiwa raga, bisa mutasi kerja ke kampung, nikah, punya anak. Amin. Kampungnya di mana ya Kak Wetri itu ya? Nuresma, semoga Allah beri kekuatan agar istiqomah menjemput kematian terindah. Waduh, ini di 2023. Masa menjemput kematian di 2023, tapi kapanpun itu mudah-mudahan kematiannya indah gitu maksudnya kali ya. Aduh, ini udah nyerempet-nyerempet ke tema kita malam ini nih ya. Jadi ibu bahagia jiwa dan raga. Betul, ibu bahagia, suami bahagia, anak sehat sejahtera insya Allah ya. Kak Silmi bisa lanjut kuliah dan karir semakin berkembang. Selalu disehatkan fisik dan mentalnya, amin ya Kak Silmi, Kak Wisnu juga selalu disehatkan fisik, mentalnya juga. Hidup sudah mulai berat, betul. Mudah-mudahan beratnya hidup membuat kita makin berotot ya kehidupan kita juga ya dan kemampuan kita. Ini mah Prilly latukon sini, bitil sikili, ki Prilly terimi kici. Kak Evi, Kak Agung Ayu Evi bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ikut kelas Kang Zin, bikin saya tertampar akan banyak hal. Plak, 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 plak. Tampar terus ya. Aduh. Makasih ya Kak Agung Ayu Evi selalu hadir di setiap malamnya belajar bareng-bareng menemani Kak Wetri. Oh, Sumbar. Ya, 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 ya. Kampungnya di Sumbar. Wah, jauh. Jauh sekali ya. Bakelok jalan ke Payakumbuh ya. Bakelok jalan gitu.
Semoga negara Konoha bisa menemukan Kage yang lebih mantap, asik. Ini Naruti sejati ya. Pengen bikin brand sendiri, apa, Blue Brand? Itu Blue Band ya, bukan Blue Brand. Semoga negeri ini dipimpin pemimpin yang ada amanah, amin. Itu mah insya Allah di 2024 aja lah. Oh, barusan ngerasa Sakinah ya. Luar biasa. Nah, malam ini mudah-mudahan kita nggak putus harapan. Kenapa ngomongin harapan? Karena yang akan dibahas sama Bu Ditya ini, Bu Ditya ini luar biasa ya. Dosen klinis di psikologi Unjani yang jago banget dalam menterapi, mengkonselingnya luar biasa. Kalau teman-teman nanti butuh konseling dan terapi, boleh hubungi Makna Wellness, nanti kita undang Bu Ditya ya untuk jadi terapinya dan juga konselornya. Tadinya akan bahas soal bunuh diri. Nah, memang banyak ya. Saya juga banyak banget dapetin orang-orang yang curhat, Kang, teman saya, atau barangkali orangnya langsung juga ada beberapa yang bilang dan ngancam ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidupnya, sedang putus harapan dan asanya. Begitu. Lalu kemudian ya buat orang-orang yang ngancam-ngancam bunuh diri ya saya bilang ya udah silahkan, karena biasanya yang ngancam itu ada risetnya ya. Banyak banget penelitian yang ada hubungannya sama bunuh diri ya, termasuk suicide-nya Emil Durkheim. Terus kemarin saya baru posting di feeds Instagram juga ada beberapa tokoh yang ngomongin soal kesehatan mental dan bunuh diri. Aduh, tapi lupa namanya siapa ya. Sebenarnya orang-orang yang ngasih tahu dan mempublikasi mau bunuh diri itu tidak pernah akan bunuh diri, teman-teman. Justru yang diem-diem aja, tidak pernah ketahuan siapa-siapa, nggak pernah kelihatan hadirnya, pulangnya, perginya. Nah, itulah orang-orang yang kemungkinan tinggi peluangnya untuk bunuh diri ya. Orang-orang yang low profile, sama sekali tidak terlihat sama sekali, itu yang besar kemungkinan untuk bunuh diri. Nah, sayangnya yang kayak begitu tuh susah untuk terdeteksi. Nah, biasanya juga karena ya itu tadi, tidak pernah sharing apa harapan dan ekspektasi. Nah, biasanya rasa-rasa ingin mengakhiri hidupnya itu, ya ingin bunuh diri itu diawali dari itu tadi, sudah kehilangan atau mentok, jadi kehilangan kemampuan untuk memproduksi harapan dan ekspektasi. Padahal manusia itu tempatnya halu, mudah banget untuk bisa tadi ya, membangun ekspektasi dan harapan, bahkan harapan itu datangnya dari imajinasi. Guys, malam ini di Wellness Festival yang menyambut Hari Kesehatan Mental Internasional, kita akan bahas soal itu ya. Bagaimana membangun harapan untuk tadi ya, mencegah orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri kita untuk bisa tidak terkena ya virus-virus bunuh diri. Karena ternyata di satu sisi juga ada penelitian yang malah bilang bahwa suicidal attempt, upaya-upaya bunuh diri itu bahkan menular katanya ya. Jadi keidean, terilhami. Nah, apakah betul seperti itu dan seperti apa? Mari kita simik pinggilisin dari Bu Ditya yang kece ini. Yuk kita reaction live-nya, keluarkan dulu reaction live-nya. Tuh, mana ya reaction? Nah, ini dia. Silahkan Bu Ditya, layar milik Bu Ditya. Mangga. Baik, terima kasih Pak Zen. Suara saya apakah cukup terdengar? Terdengar sekali. Oh, terdengar. Di sini nggak terdengar ya. Aduh, sebelum mulai saya mau berpantun dulu nih Pak Zen ya. Asik. Buat teman-teman semua, ya mendung-mendung ini ya, turun hujan di malam hari. Sambil mendengarkan materi bunuh diri. Cakep. Jangan galau. Jangan galau, penuh Wah. menanti karena kalian sangat Wih, berarti. Ah, oh, so iya. sweet. Berarti kita harus optimis dulu nih. Salah satunya Betul. kenapa sih seseorang itu mengalami bunuh diri karena optimisnya tuh nggak ada Pak Zen. Jadi apa ya, mereka tuh mayoritas tuh pesimis, pikirannya negatif, Heeh. kemudian konsep dirinya itu sudah rusak.
berarti dan yang Waduh. lain-lain seperti itu. Tapi mungkin itu ada sedikit materi-materi yang akan dibahas, tapi sebelumnya saya mau say hello dulu sama teman-teman saya di sini, sahabat wellness. Terima kasih atas dari teman-teman untuk menyimak materi. Kalau dibilang expert sih saya nggak expert, tapi kita sama-sama belajar. Mungkin ada beberapa teman nanti yang mau memberikan masukan, itu boleh juga. Kemudian terima kasih ada sahabat saya dari SMA ini yang Wih. datang, ada Ibu Diah Ayu Retnowati Wibowo. Beliau juga sebagai apa ya, yang menangani orang tentara-tentara yang mengalami disabilitas. Mungkin kita juga bisa belajar dari sana ya, dari rasa Terima kasih Bu Dia optimismenya. sudah hadir. Masya Allah, hatur thank you. Oke, nah gimana Pak Zen? Ya. Ya, ini gimana? Saya boleh share screen saja atau seperti apa? Boleh langsung Boleh ya? dihajar aja, sikat. Hazar, boleh ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah mulai mengantuk. Oke, bentar. Saya Enggak boleh. kok. Enggak ya? Nah, tampaknya saya belum bisa untuk share screen nih, Pak. Belum jadi co-host kali ya. Coba. Boleh Nah, jadikan coba sekarang co-host. bisa sepertinya. Sekarang bisa nggak? Belum. Belum. Oh, udah. Nah, Oke, yes, oke. Nah, materinya sih nggak banyak, sedikit aja ya Pak Zen ya, karena 1 jam mungkin kurang. Nggak kurang sih, kurang cepet maksudnya, jangan lama-lama, ntar banyak yang nanya kurang ke cepet. saya maksudnya. Kurang cepet. Kurang cepet ya. Oke, ini mungkin ada beberapa materi yang sifatnya kita hanya cerita-cerita saja ya. Nah, judulnya ya mungkin kita bisa merenung pada diri sendiri gitu ya. Mungkin di antara rekan-rekan di sini ada yang pernah mencoba atau bahkan mengancam mau bunuh diri aja. Nah, sebetulnya orang yang seperti itu kan tampaknya dia tuh nggak pingin mati gitu ya, dia takut akan mati. Kenapa? Karena pada dasarnya dia itu memiliki rasa kekecewaan di dalam diri gitu ya. Mati nggak mau, hidup juga kayaknya nggak berdaya kayak gitu ya istilahnya. Nah, di sini tuh ada bunuh diri. Yakin, istilahnya gitu ya. Bunuh diri itu no. Kenapa? Karena aku itu berharga dan masa depan cerah menungguku. Ingat ya konsepnya bahwa oke, pada dasarnya mungkin saat ini kita kalut, banyak sekali masalah-masalah yang dialami gitu ya. Ketika kita kalut, banyak masalah yang dialami, kita tidak bisa berpikir positif sehingga kita tidak bisa berharap masa depan saya tuh apa sih, seperti itu ya Pak Zen. Oke, nanti mungkin kita sistemnya TikTok aja ya Pak Zen atau seperti apa Boleh. enaknya? Mau lagu apa TikToknya? Ini siapa ya? TikTokers di sini kan saya mah TikTokers aja deh. Boleh. Berarti nanti buat teman-teman yang mau nanya boleh raise hand atau di kolom chat aja dulu ya. Betul. Sip ya. Oke, nah mungkin kalau kita kembali pada konsep bunuh diri ya, gini, pada dasarnya setiap orang itu pasti akan mendapatkan suatu masalah ya Pak Zen ya, tapi masalah itu bisa diselesaikan atau tidak diselesaikan tergantung dari bagaimana si individu tersebut bisa melakukan coping atau apa ya istilahnya tuh, coping itu penyelesaian stresnya seperti apa gitu ya. Ketika individu ini merasakan banyak kekecewaan, tidak ada orang yang perhatian, atau mungkin adanya dia merasa loneliness gitu ya. Loneliness ini terjadi karena adanya kesenjangan atau perbedaan antara harapan dengan realita gitu. Kamu kok gitu banget sih ke aku gitu ya, kamu kok perhatiannya gitu, saya sih pengen diperhatiinnya kayak gini, kamu gak peka deh sama aku. Nah, itu bisa juga seseorang merasakan loneliness karena ada kesenjangan harapan dan realita dari bagaimana dia menyesuaikan diri di lingkungannya
gitu. Nah, kembali lagi bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Setiap orang itu pasti akan merasakan adanya suatu kekecewaan, adanya suatu rasa frustrasi, adanya suatu rasa marah. Jika ini tidak bisa diselesaikan, ini akan membuat seseorang mungkin muncul, "Aku pengen mati aja deh," kayak gitu ya. Tapi, ketika dia merasakan pingin mati, itu sebetulnya ada 2 kutub. Yang pertama itu adalah seseorang akan mengeluh takut mati, gitu ya, itu karena apa? Karena hidup orang tersebut penuh dengan ancaman. Orang yang mengeluh takut mati itu karena orangnya hidupnya penuh dengan ancaman. Kemudian orangnya tersebut memiliki persepsi atau menilai bahwa kehidupan ini penuh dengan bahaya yang akan membuat saya mati. Jadi pada dasarnya orang ini takut mati. Tetapi orang yang ingin mati, orang yang pingin untuk melakukan bunuh diri ini, gitu ya, orangnya sudah betul-betul tidak takut akan mati, bahkan dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya, seperti itu. Ya, jadi istilahnya kalau, eee, tadi mungkin ya disampaikan oleh Pak Zen, ketika orang berkoar-koar, "Aku pingin mati, aku pingin bunuh diri," gitu ya, itu betul nggak? Kalau orang yang mau bunuh diri beneran mah mungkin tidak akan speak up ya, dia diam-diam tiba-tiba sudah menjadi jenazah ya, seperti itu. Oke, nah kemudian, gini, ketika kita tentang respon perlindungan diri gitu ya, ketika seseorang mengalami suatu masalah, ini kan ada yang dikatakan sebagai respon yang sifatnya adaptif gitu ya, Pak Zen. Ada yang sifatnya adaptif dan ada yang sifatnya, maladaptif gitu. Seseorang yang dikatakan responnya adaptif karena yang pertama dia itu bisa menghargai diri sendirinya, gitu. Nah, mungkin ini adalah konsep utama seseorang kenapa dia melakukan bunuh diri, gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya dia tidak bisa menerima siapa dirinya. Seperti itu. Jadi hidupnya itu penuh dengan kekecewaan, penuh dengan rasa frustrasi, sehingga itu menyebabkan, "Untuk apa sih saya hidup? Mendingan saya mati aja." Seperti itu ya. Jadi intinya kita harus bisa menghargai diri sendiri. Ayo, siapa di sini rekan-rekan nih yang masih suka melakukan perbandingan sosial? Ih, dia mah kok kaya ya, ih dia mah kok cantik ya, ih dia mah kok jalan-jalan terus ya, aku mah Bener. apa atuh ya. Nah, pada dasarnya mungkin Kenapa orang dia mau tersebut mukanya glowing ya? Pakai skincare apa? skincare apa gitu ya, Kenapa kalau itu mah saya mah merah haus. bibirnya pakai lipstik apa ya? Gitu. Ya, mungkin pada dasarnya apa? Dia lupa untuk bisa Ah, menghargai diri sendiri dan menerima diri sendiri. Itu. Kemudian respon yang adaptif ketika seseorang mengalami suatu masalah itu orangnya dia berani mengambil risiko untuk pertumbuhan diri. Memang pada dasarnya untuk growth itu untuk tumbuh itu kan tidak mudah. Pasti ada suatu tantangan-tantangan ataupun rintangan gitu ya. Nah, tantangan atau rintangan itu apakah justru menjadi penghambat seseorang gitu ya ataukah dia menjadi lebih optimal lagi dalam berperformance gitu. Kemudian ada indirect self destructive behavior ini adalah merupakan perilaku merusak diri secara tidak langsung. Nah, ini kan kalau kita lihat kuadrannya ya dari dia mulai menghargai diri sendiri, mengambil resiko untuk pertumbuhan diri. Tapi kalau ini adalah yang adaptif. Tetapi kalau misalnya sudah mulai yang maladaptif, ini ada keinginan-keinginan diri sendiri untuk merusak diri. Dan ini yang menjadi cikal bakal seseorang melakukan self injury atau mungkin sekarang lebih dikenal sebagai self harm gitu ya, melukai diri sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang self injury, kita kan melukai diri sendiri gitu ya. Jadi
berusaha menjedot-jedotan kepala ke Waduh, tembok, kemudian menyayat-nyayat, apa namanya, lengan. menyayat-nyayat tangan kayak gitu. Mm-mm. Iya lengan ya. Kalau orang yang betul-betul, complete, suicide itu dia menyayatnya ya sudah aja di bagian nadinya, terputus, ya udah darah keluar, meninggal. Tapi kalau yang self harm pada dasarnya dia masih takut untuk mati, tapi dia Oh iya tidak iya iya. berkompeten untuk menyelesaikan Hmm. masalahnya seperti apa, gitu ya. Pada dasarnya dia masih mengharapkan lingkungan untuk memperhatikan dirinya, tetapi dia tidak tahu nih caranya bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang-orang yang membuat dia itu sangat berarti. Seperti itu. Nah, Bu ketika Ditya, bentar dulu, bentar. mm, Berarti ini tuh kan maksudnya gini ya, kalau ada, mm, ini aku mau mencoba mengkonfirmasi. Berarti yap, kalau orang punya masalah, gitu mm, ya, orang mm, ada kejadian dalam hidupnya, yap, nah dia bisa ada di salah satu rentang ini ya, ya contohnya betul, gitu. Jadi kalau ya, dia punya masalah, contoh misalkan ya, mm, ditinggal nikah. Wah, ada orang ya, yang udah menjanjikan akan menikahi dia, taunya si orang ini nikah sama orang lain. Nah, respon mm, kita itu yang mana? Apakah yang yap, semakin ke kiri, respon adaptif, ya. atau responnya malah adaptif? Malah adaptif, Gitu, betul. gitu bukan ya? Betul ya kayak gitu ya? Iya, betul betul betul, Oh, seperti itu. gitu. Jadi Kalau yang self istilahnya kita ada enhancement, 2 kutub. kalau Kenapa? yang self enhancement berarti yang self enhancement, berarti dia tidak pantas untukku. Berarti aku cocoknya Iya sama yang lain. Oh, gitu ya, iya, self betul. enhancement. Jadi self enhancement ini berarti dia itu ya pada dasarnya dia terpuruk, pasti terpuruk ya, Pak Zen ya, ketika saya mau menikah ternyata saya hanya menjaga jodoh orang gitu ya, tidak jadi Jaga jodoh orang. saya cuma jagain jodoh orang gitu ya, dia menikahnya sama Bener 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 siapa bener gitu bener. ya. Nah, kalau yang orang yang bisa menghargai diri sendiri ini, orangnya tipenya adalah dia itu bisa mengambil nilai positif dari kejadian yang menyakitkan buat dirinya, gitu Ih, ya. mantap jiwa. Contohnya tadi, ketika saya ditinggal nikah sama pacar Mhm. saya, di mana yang tahun depan harusnya dia Aduh menikah dengan saya, gitu aduh ya. duh 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 duh. Pastilah terpuruk ya, pastilah sedih. Tapi dia bisa merenungkan kembali, berpikir Yes. kembali, oh ternyata ini adalah jawaban doa-doa saya, gitu ya. Dia yang bukan terbaik Weh. dengan saya karena memang salah satunya dia tidak paham bisa dengan kondisi saya sesungguhnya, gitu. Saya hanya Mhm jadi mhm. bucin buat dia, misalnya seperti itu, Pak Zen. Ya Mhm kalau mhm. misalnya, gini, seseorang itu terpuruk itu wajar ya, Pak Zen ya, gitu. Yes, betul. Itu adalah sesuatu hal yang normal gitu. Tetapi ini dikatakan normal atau abnormal adalah kita lihat dari rentang waktunya terlebih dahulu. Kalau Mhm. dikatakan normal, kita ditinggalkan oleh pacar kita menikah gitu ya, itu antara 2 minggu sampai 1 bulan kita sedih, itu Yes. hal yang wajar gitu Hal yang ya. wajar dua ya? minggu sampai satu bulan 2 minggu sampai 1 bulan itu hal yang wajar. Apa yang Mhm. kita lakukan? Ya kita boleh menikmati dari rasa kesedihan tersebut, itu normal, Mhm. itu sangat wajar ya. Kita betul-betul menghayati, saya ditinggalkan orang yang sangat berarti gitu ya, saya sangat sedih, mungkin marah. Mhm. Ya 2 minggu sampai 1 bulan kalau orang terpuruk boleh menikmati hal tersebut. Yes. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, Aduh hati-hati. duh duh duh. Itu bisa dikatakan sebagai kronis, gitu ya, penyakit yang kronis. Kenapa? Kok bisa sampai 3 bulan dia belum bisa bangkit dari keterpurukan ini ya? Salah satunya adalah karena orang tersebut belum dapat menemukan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Seperti itu, Mmm. Pak Zen. Ya, Nah, jadi ini kembali ada lagi ini Bu Ditya, ada Kak Amira mhm, nih katanya. Wah, ini mhm, pengalaman mhm. aku banget nih. Kak Amira boleh open mic untuk, cerita responnya ya, bukan cerita si orang, biarin lah itu biar berlalu. Responnya yang dipilih yang mana nih? Kak Amira? Halo? Apalagi nangis barangkali?
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Amira. Waalaikumsalam. Nah, waktu Aduh, kejadian Kak Amira responnya yang mana nih? Alhamdulillah bisa move on, Kang. Asik, alhamdulillah. Har- Tapi awal-awalnya harusnya memang butuh berapa lama tuh move on-nya? Kalau kata Bu Dita tadi eh, kan 1 minggu, sebulan itu masih be- normal. ya beberapa bulan sih masih kepikiran, Aduh. masih ada perasaan gimana gitu. Cuman ya udahlah diikhlaskan. Ternyata akhirnya dapat yang lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti waktu Alhamdulillah. waktu kejadian responnya yang mana? Apakah dapat yang lebih baiknya karena memperbaiki diri ya, self enhancement gitu ya, atau Iya, lebih promoting ke risk taking? gimana ya, Kang? Ya lebih introspeksi diri mungkin ya. Oke. Kayak gitu sih. Nice. Terus kayak ya udahlah mungkin ini bukan yang terbaik, bukan jodohnya gitu sih, lebih ke apa ya, kayak lebih bukan proyeksi juga sih, kayak lebih menguatkan diri gitu. Lebih legowo atau ke defense nih Teh Amira? Kayaknya aku kenal deh sama Teh Amira ini. Awalnya defense, Bu. Awalnya defense ya. Karena kan Ya, itu kasusnya udah sebulan mau nikah nggak jadi gitu. Oke. Wow. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih ya. Iya. Kak Amira udah sharing luar biasa nih. Luar biasa. Mantap. Bisa Tapi resilience alhamdulillah ya. udah move on dan sudah mendapat yang lebih baik dong. Bu Iya. Dita berarti kayak gini bukan ya? Kalau tadi ya gagal nikah berarti self enhancement. Oke, aku mau perbaiki diri. Aku tahu aku sakit, aku terluka, tapi aku bisa menerima karena barangkali ini skenario terbaik buat aku. Aku akan Ya. fokus untuk bertumbuh walaupun butuh waktu. Itu self enhancement berarti ya. Iya. Kalau Betul. growth promoting risk taking contohnya kayak gini bukan, misalkan. Oke, aku ditinggal nikah. Oke, aku akan kejar siapapun yang aku pikir itu ganteng dan cocok buat aku, walaupun dia udah punya cowok apa enggak, aku sikat aja, aku hajar. Kalau bisa aku rebut, kayak gitu bukan ya? Iya, karena itu kan risk ada suatu taking. resiko. Iya, Resiko. risiko yang dia ambil kayak gitu. Kalau Jadi indirect self destructive itu berarti ya kayak gini bukan? Misalkan, aku ditinggalin. Jangan-jangan karena aku jelek, ya udah aku makan aja yang banyak, gula semua, iya, kesehatan, betul. tidur begadang. Tanpa sadar dia merusak secara tidak langsung. Bisa merusaknya terutama bisa juga secara fisiologis ya, tentang kesehatan fisiknya gitu ya. Karena misalnya salah satunya ya udah kopinya akhirnya dia banyak makan. Kan kita ada yang bahwa kalau kita lagi stres itu banyak makan makanan yang mengandung gula atau misalnya coklat kayak gitu, itu bisa merilis dari rasa stres. Tapi di balik itu semua sebetulnya mungkin sugesti ya. Kita lihat dari kandungan gulanya sendiri justru itu lebih berbahaya bagi individu. Tapi dia nggak sadar ya. Nggak Berarti sadar, ini ya. juga bisa untuk bisa dipakai tabel ini, si kuadran ini bisa kita pakai buat ngebantu orang lain juga kali ya. Respon dia dalam menghadapi masalahnya ada di mana. Oke. Nice. Ih, keren. Silakan dilanjut. Bu Ditya, Lanjut mantap. ya. Oke ya. Mudah-mudahan pada yang ini ya, yang sebelah kiri ya, Pak Zen ya. Iya, Ininya enggak nih. Kalau yang ini hati-hati juga, mulai hati-hati. Tapi yang ini ngeri. nauzubillah enggak ya. Benar. Oke, saya yakin lah pada wellness semua ya, teman-teman saya semua di sini. Oke, ya. Lanjut ya. Nah, kita kembali lagi nih kepada definisi dari bunuh diri. Jadi bunuh diri itu adalah suatu keadaan pada individu yang ditandai dengan hilangnya minat dan energi, perasaan bersalah, kesulitan berkonsentrasi, hilangnya nafsu makan, muncul pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Nah, memang pada dasarnya bunuh diri ini tuh bisa dihasilkan oleh orang yang energinya berlebih dan orang yang tidak memiliki energi. Orang yang tidak memiliki energi ini yang bisa dikatakan sebagai orang depresi. Gitu ya, depresi. Jadi dia itu kecenderungannya ya udah menarik diri, nggak mau makan, nggak mau ketemu sama orang-orang gitu, ya sudah gitu. Jadi dia ada rasa kesal, frustrasi, marah, tapi dia tidak tahu menyalurkannya, dia lebih ke internal.
gitu ya, lebih ke arah mengurung diri. Nah, kalau yang misalnya yang sifatnya marah, marah itu kan energinya berlebihan ya, Pak Zen ya. Yes. Tetapi Yes. karena orang tersebut tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya, karena dia tidak pintar dalam bersosialisasi, sehingga rasa kemarahannya itu tuh dimunculkan pada diri sendiri dengan cara melukai diri. Seperti itu. Itu yang orang yang marah gitu. Kemudian tanda lainnya seperti terjadinya perubahan tingkat aktivitas kemampuan kognitif. Ya, kemampuan kognitif pastilah ke arah yang lebih ke negatif gitu ya. Memandang bahwa hidup ini tidak menyenangkan, hidup ini sangat berbahaya gitu ya. Kemudian bisa juga pembicaraannya yang ke arah-arah yang sudah pada kematian gitu ya. Saya mau meninggal. Nah, seperti itu. Kemudian dan fungsi vegetatif seperti tidur, nafsu makan, aktivitas seksual, dan irama biologis lainnya, di mana perubahan-perubahan ini hampir selalu menyebabkan gangguan fungsi interpersonal, sosial, dan pekerjaannya. Seperti itu ya. Jadi ya dia sudah istilahnya sudah tidak bisa connect lagi lah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bunuh diri dan percobaan bunuh diri ini merupakan bentuk tindakan menyakiti diri sendiri yang muncul akibat adanya berbagai konflik intrapsikis. Ya memang kalau kita ketahui ya, konflik intrapsikis ini bisa salah satu yang banyak didapatkan itu adalah dari pola asuh orang tua. Gitu ya. Pola asuh orang tua yang salah satunya tidak diberikan attachment ataupun kelekatan gitu ya. Saya sayang sama anak saya, tapi itu hanya diwowoy lah, istilahnya diwowoy itu dimanjakan dengan materi, tetapi dia nggak tahu bagaimana cara menyayangi orang tersebut gitu ya. Atau mungkin aja ada beberapa penelitian yang saya baca gitu ya, mereka merasakan pingin bunuh diri itu karena orang tuanya yang divorce atau cerai gitu ya. Tetapi tidak semua anak yang mengalami perceraian orang tua itu menyebabkan bunuh diri, tidak. Banyak juga anak-anak justru yang lebih sukses dan mandiri dari kejadian yang menyakitkan tersebut. Mungkin kita perlu belajar juga ya dengan orang-orang tersebut gitu ya. Oke, kemudian lanjut ya. Nah, ini ada 3 hal yang membuat seseorang melakukan bunuh diri. Yang pertama itu kenapa? Karena dia memiliki kemampuan untuk menyakiti diri sendiri atau self injury. Ini kenapa? Karena dia itu mengalami yang dikatakan isolasi sosial. Isolasi sosial itu bisa saja karena orang tersebut memang tidak mau berbaur dengan lingkungan, atau mungkin lingkungan itu tidak mau menerima dirinya gitu ya. Jadi ini kembali pada bagaimana cara individu melakukan interaksi terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang kedua, perasaan bahwa dirinya membebani orang lain atau lingkungan sekitar. Jadi ketika saya ini orangnya membebani, selalu membebani, menyusahkan. Buat apa saya hidup, mendingan saya mati aja. Nah, hati-hati kalau teman-teman di sini semua sudah ada perasaan membebani orang lain gitu ya. Kita belajar untuk no hard feeling ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, thwarted belongingness, jadi sebuah perasaan kesepian bahwa individu itu kurang mampu berbaur dan tidak dapat terikat dengan nilai kelompok atau hubungan yang lain. Mungkin orang tersebut ya, nih Pak Zen, yang tidak dapat terikat ini karena dia pada dasarnya orangnya kurang makan toge. Apaan tuh? Together with you. Oh, together with you, maksudnya gitu. Oh, kurang toge. Together with you. Atau dia orangnya terlalu banyak mengkonsumsi tomat. Apaan tuh tomat? I love you tomat. Jadi
dia tuh bucin. Jadi kalau udah cinta satu Aduh, orang tuh cinta setengah mati sehingga dia tidak bisa memberi mati aja peluang pada beneran ya. orang lain ya. Iya, tidak Benar-benar. bisa memberi peluang pada orang lain yang betul-betul sayang pada dirinya. Seperti Benar. itu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, toge dan tomat ya. Aduh, toge dan Oke, nah tomat. ini nah ini adalah ciri-ciri kepribadian yang meningkatkan resiko, ini maaf ya nggak kelihatan, yang meningkatkan Iya. resiko bunuh diri. Yang pertama itu adalah orang yang bermusuhan. Dia menganggap bahwa Hostile ya. lingkungan itu mengancam, hostile, hostility ya, bermusuhan. Kemudian orang yang impulsif itu orang yang bertindak dulu baru mikir, gitu ya. Pokoknya kesel, aku pengen bunuh diri. Ternyata setelah dia merenungkan, ternyata ngapain ya saya bunuh diri gitu ya. Kemudian ada yang orang depresi itu kan memang mungkin ada tingkatannya ya, mulai dari depresi normal sampai dengan depresi berat. Tapi biasanya yang sudah depresi berat ini yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Kemudian kepribadian borderline dan antisosial yang dimana dia itu memang sudah tidak bisa dengan lingkungan sosial itu tidak nyaman, dia cenderung orangnya itu melanggar, tidak nyambung, kemudian melanggar dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah faktor pemicu dari bunuh diri itu. Yang pertama karena dia merasakan loneliness, kesepian, ya, adanya kesenjangan antara harapan dan realita ketika dia memiliki teman di lingkungannya. Kemudian ada depresi juga, ini salah satu mungkinnya bisa depresi ya, ini ya masalah kesehatan mental seseorang. Kemudian kurangnya dukungan sosial. Memang kalau misalnya kita masih remaja beranjak dewasa ini, dukungan sosial yang sangat perlu dibutuhkan oleh orang tersebut adalah dari teman-temannya gitu. Ketika teman-temannya tidak menghargai dia, melakukan bullying kayak gitu ya, ini akan bisa resiko untuk bunuh diri. Kemudian yang cukup penting adalah tentang konsep dirinya. Jadi bagaimana dia mempersepsikan tentang dirinya. Nah, memang pada dasarnya konsep diri dari beberapa penelitian yang saya baca gitu, Pak Zen, jadi konsep diri itu berkaitan yang pertama itu dengan pendidikan gitu ya. Tingkat pendidikan itu kan setidaknya akan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada diri kita ya. Jadi kita bisa nggak sih berpikir secara logik gitu ya. Kemudian adanya ekonomi yang biasanya sih ya kalau kita lihat juga ternyata sekarang yang melakukan bunuh diri itu justru dari kalangan ekonomi menengah ke atas atau orang-orang yang sudah populer ya, Pak Zen ya. Mungkin itu Pak Zen ini banget deh Pak Zen hebat dalam menganalisanya. Kenapa dia dalam titik popularitas tertingginya tetapi dia merasakan bunuh diri, melakukan bunuh diri ya. Mungkin ada sesuatu konsep diri dia yang bermasalah. Kemudian secara genetik juga ada gitu, Pak Zen. Kemudian ada pembelajaran sosial yang tadi disampaikan oleh Pak Zen ya, ternyata ini tuh kok bisa nular sih, percobaan bunuh diri ini kok bisa menular gitu. Nah, mungkin Pak Zen ada informasi kenapa ya percobaan bunuh diri ini bisa menular seperti itu, Pak Zen, dari sosial nih seperti apa? Ya karena itu jadi referensi ya, Jadi ternyata ini ada hubungannya sama pertanyaannya Teh Eris nih. Kan proses merespon masalah. Kan respon masalah tuh. Ketika merespon masalah, orang tuh butuh referensi. Gimana sih biasanya orang lain merespon masalah? Nah, ternyata kalau trennya dan dia banyak dipapar, ternyata masalah ini tuh layak untuk bunuh diri. Itu yang kemudian jadi referensi dirinya, referensi juga preferensi, hanya pilihan satu-satunya ya lewatin bunuh diri. Nah, itu bacanya tadi tuh, pertanyaannya Kak Frida juga, di Korea tuh yang jadi tren. Korea tuh kalau ada satu tren, semua ngetren, termasuk bunuh diri. Paling tinggi Korea sama Jepang gitu. Ya, jadi tren ya, pembelajaran sosial itu akhirnya jadi tren gitu ya. Mungkin salah satunya adalah dia tidak menemukan orang yang tepat yang dapat membantu menguraikan masalahnya.
gitu ya. Mungkin dia lebih melihat idolanya atau siapa gitu ya. Oke, kemudian ada dari budaya juga. Oke, nah ini jenis-jenis dari bunuh diri, ada suicide ideation, jadi ada ide untuk melakukan bunuh diri. Ini tuh ide aja, saya pengen bunuh diri tapi no action, tidak ada suatu tindakan, hanya ide aja yang muncul gitu. Kemudian ada gesture, gitu, isyarat bunuh diri, berperilaku bunuh diri hanya sebagai upaya menarik perhatian orang lain gitu. Ini mungkin tipe-tipe orang yang meriang ya, Pak Zen ya, merindukan kasih sayang, biar dia Kayak diperhatikan. Aku saya. coba. Jadi aku coba nih mau bunuh diri, dia perhatian nggak ya sama saya? Oh ternyata tidak, ternyata gagal dia ya. Oke, kemudian ada suicide threat, jadi mengancam bunuh diri, jadi pernyataan secara verbal maupun non-verbalnya keinginan untuk mati. Misalnya, tolong jagalah keluarga, ini untuk aku, gitu ya. Jadi ada perkataan-perkataan mengancam bunuh diri yang menginformasikan saya mau mati aja, jadi titip keluarga saya. Jadi ada kalimat-kalimat yang menjurus, nih orang kayaknya mau melakukan bunuh diri nih, gitu ya. Kemudian ada suicide attempt, jadi percobaan untuk bunuh diri. Jadi Ya, kalau udah percobaan melakukan. untuk bunuh diri ya sudah melakukan percobaan bunuh diri gitu ya, tapi Iya, dia kata Allah kamu belum waktunya mati belum gitu ya. waktunya, betul. Jadi Atau orang-orang usaha yang yang kalau ke dia restoran bukan mesen jus ya, malah mesen itu tadi. Ada pestisida. baygon? Oh, pestisida? Ada baygon. Ya, Gitu. itu jadi ada usaha untuk melakukan bunuh diri dengan cara minum obat pembasmi serangga gitu ya, kemudian menyayat nadinya gitu atau menggantung diri, mungkin ada seperti itu juga. Kemudian yang suicide completion itu sudah betul-betul dia melakukan bunuh diri dan meninggal. Seperti itu. Ya, nauzubillah ya. Kalau misalnya kita ditanyakan ini merupakan suatu tingkatan atau bukan ya, kembali kepada orang tersebut gitu ya. Ini tidak menjadi suatu tingkatan pun nggak apa-apa. Ada seseorang yang merasa frustrasi, kecewa yang sangat mendalam, dia tidak ada teman untuk bercerita. Jadi ya langsung melakukan bunuh diri, cespleng gitu ya. Misalnya menggantung diri langsung meninggal kayak gitu ya. Tapi kalau orangnya yang masih pengen bunuh diri tapi dia takut mati, mungkin dia masih yang ada di yang percobaan untuk bunuh diri gitu ya. Mungkin salah satu menyayatnya juga tidak hanya di nadi tapi ada yang self harm gitu ya. Hati-hati nih untuk self harm ini ada di posisi yang threat sama yang attempt sini. Kalau ini tidak bisa terselesaikan akan bisa ke sini gitu. Oke. Nah, selanjutnya pertolongan pertama apa sih yang bisa kita berikan gitu ya ketika seseorang mau melakukan bunuh diri. Kita ini berarti lingkungan terdekat ya. Yang pertama adalah kita dapat memberikan rasa aman buat orang tersebut gitu ya. Rasa aman itu bisa dengan cara kita menemani orang tersebut gitu ya, kita peduli dengan orang tersebut gitu ya, kita memantau orang tersebut, orang-orang teman kita tuh kenapa sih kok kamu diem aja di kamar, kok kamu nggak mau mandi ya, kok kamu nggak mau makan, kamu nggak mau memelihara diri, ada apa ya, kamu mau nggak bercerita sama saya gitu. Jadi kita betul-betul apa ya, memberikan rasa aman pada orang tersebut gitu. Kemudian kita juga secara perlahan gitu ya, kita nggak boleh, kamu tuh kenapa nggak mau cerita, cerita tuh sama aku. Nah nggak boleh kayak gitu. Kita harus apa ya, good rapport ya. Jadi bangun suatu komunikasi yang sifatnya komunikatif gitu ya, terapeutik gitu ya. Melakukan pendekatan perlahan-lahan, kemudian kita berikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, perasaan dari orang tersebut itu seperti apa. Jadi komunikasi yang kita berikan itu adalah I message, bukan you message gitu. Jadi I message itu apa sih? Jadi contohnya I message itu adalah kayak gini, Pak Zen. Misalnya nih, kita ada teman yang sedang merasakan sedih dan dia bercoba untuk bunuh diri gitu. Kita mencoba untuk berempati
berempati, contohnya adalah, "Saya sedih banget deh ngelihat kamu kok murung terus, nggak mau Mhm. berbicara," gitu ya, nggak mau makan, kerjaannya nangis aja. Mhm. "Alangkah akan saya bahagia kalau kamu mau bercerita kepada saya. Mhm. Ketika kamu bercerita sama saya," gitu ya, "dengan saya pasti akan merasakan apa yang sedang kamu rasakan." Jadi empati. Jadi kita betul-betul mencoba untuk, apa ya, benar-benar menerima kondisi dari si orang Mmm. tersebut apa adanya, kayak gitu. Itu yang I message. Kalau yang you message itu adalah kita cenderung menyalahkan orang tersebut. Kamu Oh. kenapa bunuh diri?" Gitu ya. Mhm. "Nggak bagus itu, Iya kamu sih. nggak tahu agama ya?" Nah, jangan Oh, seperti itu. Jadi kita oke. cenderungnya yang I iMessage. message gitu ya. Mhm. Kemudian kita mencoba untuk meningkatkan harga diri. Caranya seperti apa? Kita beri pujian gitu Mmm. ya. Kita beri pujian, kemudian, eee kita yakinkan bahwa orang tersebut tuh penting banget buat, di dalam kehidupan ini, gitu ya. Kemudian bicarakan keadaan yang perlu disyukuri, mungkin ini ya, yang luput adalah yang harus disyukuri, gitu ya. Banyak Mmm. kehidupan-kehidupan yang kita rasakan, tapi kita kok tampaknya nggak bersyukur akan hal tersebut, gitu ya. Mmm. Kemudian kita juga bisa, untuk meningkatkan harga diri itu dengan cara meningkatkan aktivitas yang dapat dilakukan orang tersebut itu apa. Jadi meminimalisir orang ini untuk tidak banyak diam secara sendirian apalagi di dalam kamar, gitu ya. Jadi bisa dengan melibatkan aktivitas-aktivitas mungkin itu yang menjadi kesukaan dia, misalnya suka masak gitu ya. Boleh nggak mencoba masakannya? Ih, enak ya masakannya. Itu kan akan menumbuhkan rasa harga diri orang tersebut, gitu. Kemudian, memiliki cara dalam penyelesaian masalah. Kita ajak diskusi nih, sebetulnya Mhm. Mhm. kalau kita urai kembali, awal mula masalahnya di mana ya? Gitu. Mhm. Oke, dengan masalah seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan? Harapannya apa? Gitu ya. Kemudian apa yang menguatkan kamu untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita Mhm. betul-betul tahu nih akan harapan dan motivasi orang tersebut itu apa. Sehingga Mmm. dia betul-betul yakin saya bisa diterima, oh ternyata orang lain tuh peduli sama saya. Mhm. Gitu ya. Itu mungkin. Oke, nah mungkin ini tips dan trik membangun harapan, mungkin ini bukan secara teori tapi bisa, apa ya, Dipraktekkan ya, best saya practice ya? dipraktekkan, iya, mencoba untuk, apa namanya, eee ya, mencoba untuk hal-hal berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi juga, bisa seperti itu. Mhm. Nah, jadi gimana sih agar kita bisa membangun harapan pada orang-orang yang, ingin melakukan bunuh diri? Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba melakukan atau, tenangkan otot-otot syaraf dengan melakukan relaksasi. Kenapa? Mmm. Karena pada dasarnya ketika kita itu basic-nya bunuh diri itu kan karena kita merasa, khawatir, merasa kecewa gitu ya. Ketika kita merasakan seperti itu, tubuh-tubuh yang ada di dalam diri kita tuh menegang gitu, Mmm. Pak Zen. Ketika menegang berarti kan saraf-saraf simpatis yang ada di dalam Yes. tubuh kita itu yang lebih dominan, gitu Mhm. ya. Nah, ketika saraf simpatis itu dominan membuat otot-otot tegang, maka kita tidak akan bisa berpikir secara jernih, seperti Mmm. itu. Nah, kenapa kita melakukan relaksasi? Karena kan relaksasi ini sebetulnya kita meregangkan otot-otot yang tegang, gitu ya. Mmm. Itu mulai tarik nafas, gitu ya, Mmm. terus mengencangkan dan mengendurkan otot-otot yang mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, kayak gitu. Yes. Nah, ketika ini sudah meregang, maka saraf yang banyak berfungsi itu kan adalah yang parasimpatis. Mhm. Nah, ketika parasimpatis ini bekerja, membuat tubuh kita itu meregang dan merasakan tenang, gitu Mhm. ya. Ketika, tubuh kita sudah merasa tenang gitu ya, kita akan bisa berpikir secara positif.
Nah, ketika itu kita coba untuk merenungkan kembali masalah yang membuat kita kecewa itu apa. Karena harapannya di sini kita kan sudah rileks, ketika rileks, Hmm. oke saya bisa berpikir positif, saya coba untuk merenungkan jadi apa ya yang Oh, mendasari saya untuk melakukan bunuh diri gitu ya. oke. Nah, selama perenungan ini mungkin yang cukup penting menurut saya adalah karena kita luput bahwa tubuh-tubuh kita ini tuh sudah lama menegang gitu ya karena pikiran-pikiran negatif kita untuk melakukan atau Mhm. berniat untuk bunuh diri. Nah, kita juga harus meminta maaf pada siapa? Pada diri kita sendiri. Gitu. Kenapa? Maaf ya, karena saya sudah zolim gitu ya. Mhm. Sebetulnya tubuh saya itu berhak untuk istirahat. Tetapi karena saya punya pikiran negatif, saya ingin punya ide bunuh diri, itu membuat tubuh-tubuh yang ada di dalam otot-otot yang ada di dalam tubuh saya itu menegang. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah memaafkan diri sendiri, kita mencoba untuk self acceptance. Kita menerima diri sendiri. Kita bisa mengambil hikmah atau hal positif dari kejadian yang menyakitkan kita itu apa. Mungkin ini sulit ya, self acceptance itu tidak bisa atau tidak seperti membalikan telapak tangan. Ini butuh proses seperti Mhm. itu. Ya, kalau misalnya masalahnya sangat cukup berat gitu ya, kurang lebih, butuh waktu minimal 3 bulan, dilakukan secara intens untuk orang Mmm. tersebut memaafkan dan menerima siapa dirinya, Oh, kelebihan 3 maupun bulan, oke. kekurangannya. Itu secara intens gitu ya. Mhm. Dan itu pasti harus ada kesadaran dari orang tersebut gitu ya. Saya pengen sembuh, tapi dia tidak yakin dan tidak berusaha ya sama aja. Pajenggut-jenggut jeng nu gundul istilahnya ya, hanya ucapan aja tapi nggak ada usaha yang dia lakukan, gitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah buat harapan. Harapan ini bisa, dimulai dari jangka pendeknya dulu itu apa, gitu ya. Besok apa yang akan saya lakukan yang bisa membuat saya memiliki energi positif, gitu ya. Mungkin kita istilahnya buat timeline ya, Pak Mhm. Zen ya, target-target, harapan-harapannya di setiap harinya apa, kemudian pencapaiannya ini, harapannya itu, bisa tercapai enggak, kalau tidak bisa tercapai kita coba evaluasi karena apa, gitu. Kemudian yang keenam itu kita harus bangkit, resilient gitu ya, karena Mmm. pada dasarnya, hidup itu tidak terpuruk selamanya. Ada waktu-waktu tertentu yang membuat kita terpuruk, tetapi dengan keterpurukan itu akan membuat Mhm. kita menjadi lebih optimal lagi. Jadi Mmm. istilahnya kita mengambil pelajaran ya dari hal-hal yang membuat kita itu, jatuh. Kemudian yang ketujuh itu kita harus punya tantangan hidup untuk Mmm. mencari sesuatu yang membuat kita, bergairah gitu ya. Ada Mhm. istilahnya, apa ya, Pak Zen ya, Mhm. sesuatu yang greget gitulah dalam Mhm. hidupnya gitu ya. Jangan, diem-diem aja. Jadi kita harus berani out of the box gitu ya. Jadi keluar dari zona nyaman. Kedelapan yang cukup penting adalah optimis. Optimis itu apa? Bahwa seseorang itu penuh dengan harapan, tapi harapannya itu harus sesuai dengan realita. Jangan harapan yang sifatnya halu ya, Mmm. atau, di awang-awang yang mungkin tidak bisa dicapai sama kita. Kemudian Mmm. ini ada cari cara untuk bahagia. Mungkin setiap orang itu punya cara-cara tersendiri ya untuk bahagia. Jadi silahkan jadilah Mhm. diri sendiri gitu ya, Wah, lakukan yang menurut kalian itu buat bahagia. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak Zen wow, luar biasa. materinya. Itu tadi 2 slide terakhir itu langsung menjawab pertanyaannya Kak Ija, Kak Dea, Kak Laila, dan yang pakai iPhone ya. Cara-caranya dan lain-lain. Itu tips dan trik yang mungkin barangkali nanti akan di-share semua slide-slide pembicara kita, termasuk, Bu Ditya ya, luar biasa ya. Jadi Mmm. teman-teman yang menghadapi orang-orang yang sedang, tadi ya galau, gundah, punya respon-respon yang maladaptif, itu juga perlu hati-hati nih.
Ini mantap banget, ini sangat detail, sangat teknis ya. Kita juga bisa mempraktekkan itu dan membantu orang untuk mempraktekkan ini. Ini jadi langsung aja jawab pertanyaan dari Kak Laila, Kak Dea, Kak Ija juga. Nah, kalau pertanyaannya Teh Yayan nih, termasuk juga untuk ibu-ibu ya. Termasuk untuk ibu-ibu bahwa tapi ini ada beberapa penelitian yang spesifik yang paling berhasil untuk bisa meredakan emosi-emosi ibu-ibu memang suaminya. Kalau suaminya tidak punya awareness untuk menjaga kesehatan Betul, mental pasangannya, betul. mau ke psikolog berapa juta kalipun, kalau suaminya tidak pernah berubah, itu akan berat ya. Makanya seringnya kalau misalkan kesehatan mental ibu, apalagi emak-emak, itu yang harus diajak konseling itu bukan cuma ibunya saja, tapi si suaminya ya. Keenakan nanti psikolognya ya, terus aja ngulang repeat order ya. Jadi punya orderan untuk konseling aja tapi tanpa menyelesaikan masalah. Jadi buat Bu Yayan, Teh Yayan, sepertinya suaminya harus diajak ya, karena nggak bisa. Betul nggak gitu Bu Ya. Ditya? Ya, betul-betul. Harus adanya kerjasama ya antara diri sendiri dengan lingkungan terdekat. Salah satunya kalau kita berkeluarga ya suami. Seperti itu. Betul. Terus juga ada pertanyaan dari Kak Andreas Prianto ya. Nah, orang Jepang, harakiri. Memang bunuh diri itu jadi perilaku yang positif dan baik di Jepang. Salah satunya juga, nah ada satu buku yang kemudian mengkritik satu idealisme Jepang yang namanya apa itu namanya tuh Ikigai ya. Justru gara-gara adanya konsep Ikigai, orang Jepang tuh jadi stres. Karena susah manusia itu untuk nyampe di titik Ikigai. Orang Jepang yang punya Ikigai aja bingung untuk nyampe itu. Makanya pada stres dan bunuh diri. Kita itu malahan apa namanya itu ya, mengadaptasi hal itu supaya jadi passion dan jalan hidup. Padahal nggak usah, justru Ikigai itu malah bikin stres dan depresi. Ini pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab semua nih sama Bu Ditya lewat slide-slide-nya. Tapi barangkali ada teman-teman yang mau nanya langsung atau cerita, boleh banget. Silahkan Kak Lydia. Iya, Bu Ditya, tadi saya sempat ke-skip beberapa materi, cuman saya mau tanya, kenapa ya ada orang tuh yang punya kapasitas kapasitas dia dalam menerima masalah atau challenge itu kan proses growth ya, itu beda-beda. Orang yang challenge-nya tuh luar biasa, tapi dia tuh bisa survive dan akhirnya strong gitu, kuat, dan dia tuh berhasil melalui itu. Tapi ada orang yang misalnya baru sedikit dia kena masalah atau nggak seberat si orang yang ini, tapi dia udah istilahnya mental tempe gitu. Kenapa deh? Pertanyaan pertama. Terus yang kedua, orang yang pernah mikir soal kematian atau bunuh diri, tapi dia nggak mengungkapkan itu ke orang lain, apakah itu sebenarnya wajar, reaksi tadi namanya, perlindungan diri, atau sebetulnya itu sesuatu hal warning juga, itu sesuatu hal yang serius tapi nggak dilaksanakan. Jadi mungkin itu masih wajar karena itu kayak reaksi dia terhadap kekecewaan kayak gitu. Itu aja sih. Iya, betul. Terima kasih Kak Lydia ya. Pertanyaan pertama katanya, kok ada orang yang mentalnya mental tempe, masalah yang receh aja, dia nggak sanggup handle. Tapi ada juga orang yang malah mentalnya mental kenyal ya. Apapun yang terjadi, kuat lah ya. Dia apa-apain, dia bisa bounce back atau resilience tadi. Kok bisa ada orang yang kayak gitu ya? Bu Ditya, kumahata, seperti apa? Terima kasih pertanyaannya Mbak Lydia, pertanyaan sangat kritis banget ya, bagus, mungkin ini penting juga bagi kita semua. Nah, kenapa sih ada seseorang yang mental tempe atau mental besi misalnya ya? Salah satunya bisa karena mental baja ya. Salah satunya bisa karena pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Seperti apa? Jadi ketika kita jadi orang tua ya gitu, kita tidak selalu harus memberikan apa yang dimaui oleh anak gitu ya. Ajarkan anak untuk berusaha terlebih dahulu gitu. Jadi itu juga berpengaruh ya, pola asuh, kemudian
gimana apakah individu tersebut mungkin bisa dependen ataupun jadi independen gitu. Kemudian dia juga bisa melihat atau pengaruhnya dari lingkungan terdekat dia seperti apa gitu. Dan mungkin yang cukup terpenting itu adalah kembali terhadap karakteristik atau kepribadian yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Kepribadian ini bisa didapat ya dari beberapa teori ya, ada karena cairan badaniah yang sifatnya dari turunan atau dari pembentukan lingkungan. Mungkin seperti itu, Pak Zen. Nah, pertanyaan keduanya tadi aku juga lupa ya. Apa ya pertanyaan keduanya kali dia tadi lupa lagi? Bunuh diri tapi nggak cerita. Oh iya, bunuh diri tapi nggak cerita tuh. Itu apa? Suicidal ideation itu ya? Atau gimana tuh? Boleh diulang nggak pertanyaannya seperti apa? Soalnya tadi agak kurang jelas. Kurang jelas. Pertanyaan keduanya tentang ini, pemikiran bunuh diri. Jadi kalau ada orang yang punya pemikiran bunuh diri, cuman mungkin dia nggak melakukan itu gitu, tapi intens. Kepikiran. Oke. Dia memiliki pemikiran untuk bunuh diri tapi tidak melakukannya, seperti itu kah? Maksudnya? Seperti itu? Suatu hal yang maksudnya adalah termasuk respon perlindungan diri atau dan itu wajar seperti apa ya reaksi emosional karena kebutuhan hidupnya atau itu adalah sesuatu hal yang serius ya? Kalau menurut saya pribadi sih ini orang sudah mengalami gangguan kecemasan. Kenapa? Karena sudah ada istilahnya pikiran-pikiran yang berulang dan itu cukup mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya kenapa sih seseorang bisa merasakan cemas? Karena pada dasarnya gitu ya, dia satu titik berada dalam kondisi nyaman gitu ya. Kemudian dari kondisi nyaman ini dia berpikiran tentang overthinking, hal-hal yang membuat tidak nyaman, tidak seimbang, dan keadaan ketidakseimbangan ini yang membuat dia cemas gitu ya. Salah satunya yang berpengaruh adalah kognitifnya. Apa orang yang keyakinan secara kognitif tentang kehidupannya itu apa gitu. Kalau menurut saya sih ada pemikiran berulang untuk bunuh diri sudah mengalami gangguan kecemasan ya, seperti itu Mbak Lydia. Harus diterapi, terapinya ada ya, salah satunya bisa dengan cognitive behavior therapy gitu ya. Tetapi kalau misalnya di terapi mungkin efektivitasnya tidak terlalu tinggi, kita boleh sebelumnya menggunakan obat juga. Tetapi obat juga itu harus dari psikiater ya, harus dengan dosis yang tepat seperti itu. Karena kan dalam orang yang cemas itu secara hormonal di dalam otaknya juga kan ada suatu cairan-cairan yang ini ya berpengaruh gitu sehingga membuat seseorang merasakan cemas. Secara fisiologisnya juga ada sih orang yang cemas tuh karena apanya gitu. Mungkin ini Pak Taufik ya yang lebih paham hormon-hormon apanya tuh yang sangat berpengaruh. Oke. Makasih Kak Lydia ya. Silakan, ada lagi yang mau nanya, open mic? Ada yang mau raise hand dan bertanya? Kalau tidak ada, kita coba ke kolom chat lagi ya. Oh ada, silakan Kak Nugraha. Cek, suara saya jelas ya? Tidak ya? Jelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kang. Saya punya teman nih, Kang. Ya memang dia sudah melakukan kesalahan ya kesalahan besar menurut saya gitu. Hanya saja memang muncul dari dia untuk niat buat bunuh diri gitu. Nah, setelah kejadian itu memang saya lihat dia memang nggak punya siapa-siapa lagi selain saya dan teman saya gitu. Dan yang saya tahu juga ketika dia menceritakan masalah ini keluarganya juga tidak mendukung. Kayak ibaratnya adalah kamu mah udah rusak gitu, kamu mah nggak akan bisa diperbaiki lagi gitu. Cuman kalau saya sama teman saya mah berusaha memberikan dukungan sosial gitu seperti yang disebutkan tadi. Hanya saja
saya tidak tahu ya apakah dukungan sosial dari saya dan teman saya itu kurang bisa ngebantu dia gitu, atau memang bukan tekanan ya, atau mungkin karena dia telah menerima banyak penghakiman gitu, entah dari lingkungan sekolahnya atau mungkin keluarganya juga gitu. Keluarga Jadi juga ya memang terutama. motivasi dia buat hidup tuh memang kecil gitu. Nah, yang saya juga bingung, Kang, apa yang harus saya lakukan gitu dan sama teman saya juga. Karena kalau untuk ya memang sih untuk lebih baik kan dibawa ke psikiater dan sebagainya gitu. Cuman kan itu perlu biaya ya. Hmm. Itu yang saya bingung sama teman saya juga gitu. Hmm. Dia tuh cuman punya saya dan teman saya gitu. Keluarganya aja udah ya ibaratnya udah nggak peduli sih kalau yang saya lihat mah gitu. Yap. Terima kasih. Siap. Oke, kalau gitu minta ajak ini aja ke Makna Wellness ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat psikolog, kita ada. Alhamdulillah kita juga udah deal sama Bank BJB ya. Jadi akan ada tanggal di mana akan ada konseling gratis. Nanti Kang Nugraha tolong daftarkan temennya. Nanti ini hubungi kakak admin Makna Wellness ya supaya dapat prioritas ya, karena pasti rebutan ya. Jadi akan ada program konseling gratis sama psikolog yang akan dibiayai dan didanai sama BJB. Jadi para psikolognya itu nanti akan dibayar, tapi teman-teman yang menjadi kliennya itu akan gratis. Nah, itu mudah-mudahan bisa panjang, bukan cuma di bulan Oktober ini, tapi bulan-bulan selanjutnya. Begitu. Nah, Kak Nugraha, wayahna ya. Wayahna itu apa ya? Mau nggak mau harus mendampingi dan menemani, paling gitu ya. Atau ada ini nggak, Bu Ditya, tips and trick ya? Ya, salah satunya tips dan triknya adalah ya itu ya, yang pertama kita harus memberikan ruang yang aman buat dirinya. Yang ruang yang aman itu apa? Salah satunya ya kita betul-betul menerima dia tanpa syarat. Gitu ya. Saya mau berteman sama kamu, tapi kamu harus, nah itu yang harus dihindari gitu ya. Jadi kita betul-betul mau menerima dia, kelebihan ataupun kekurangannya. Itu yang utama sih pendampingan. Kemudian ada yang dikatakan sebagai active listening ya. Jadi ketika dia bercerita, kita betul-betul dengarkan. Kemudian kita juga harus kontrol dari bahasa tubuh kita. Misalnya, masa sih gitu aja nggak bisa kamu teh. Nah, itu hati-hati. Mungkin kamu kok gitu banget responnya. Nah, itu harus hati-hati juga. Jadi kita betul-betul menceritakan, kita memposisikan kalau kita jadi dia itu seperti apa. Mungkin ya itu ya pertolongan pertama, terus dampingi buat ruang yang nyaman, kemudian terima dia apa adanya dan tanpa syarat. Seperti itu sih. Betul sekali. Begitu. Mudah-mudahan membantu ya Kak Nugraha. Aduh, terima kasih udah jadi teman yang baik, keren. Jarang Luar orang-orang biasa. kayak gini ya. Iya, betul. Thank Biasanya you. awal-awalnya aja, lama-lama kok ini orang ruwet banget, udah kabur dengan berbagai Soalnya ini alasan ada ya. cerita dari Kak Kausar, katanya Bu Ditya. Ada teman yang menunjukkan gejala bunuh diri, melukai diri, ngancam temennya, kalau nggak dapat perhatian, ngirim foto luka. Akhirnya teman-temannya jadi stres, takut, dan merasa bersalah. Apa boleh temannya memilih pergi dan nggak ngebantu lagi? Jawabannya boleh ya, asal permisi ya. Boleh Kalau mau asal pergi, permisi. ya bisa pergi tanpa permisi. Gimana nih, Bu Ditya, kalau ada orang yang kayak gini gitu? Apa boleh temannya mending pergi aja gitu? Atau harus kayak Kak Nugraha tadi yang keren gitu, harus udah ini mah bikin riweuh gitu, gimana ya? Kita kembali ke hati nurani kalau menurut saya yang pertama ya. Kenapa? Karena kalau kita menolong seseorang tanpa rasa ikhlas dan tulus, itu akan capek buat diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau misalnya, aduh saya sudah lelah, saya nggak bisa, jangan hidup dalam kepura-puraan. Karena itu menunjukkan salah satu mental yang tidak sehat. Kalau kita tidak mampu, ya sudah, jangan dipaksakan. Seperti itu. Jadi ya mungkin teman yang baik itu adalah teman yang selalu ada ketika kita dalam keadaan susah. Itu sih poin pentingnya. Gitu. Tapi setidaknya kalau kita mau berusaha, menolong, ya menolonglah sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan itu ngedumel sendiri ya, jadi tidak ikhlas, jadi nggak ibadah buat kitanya. Itu kalau menurut saya sih, Pak Zen. Siap. Mau pergi atau enggak, kembali ke hati nurani ya. Mantap. Hati nurani kita ya, bukan hati nurani rakyat ya.
Oh iya. Jadi nama partai nanti. Baik, waktu juga yang memisahkan teman-teman. Terima kasih banyak ya. Aduh, luar biasa. Tapi tadi saya balik lagi mau ngasih pengumuman ya. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Internasional, Makna Wellness akan ngadain event namanya salah satunya konseling gratis. Nah, walaupun tadi tanpa sponsor pun kita akan adain tuh ya konseling gratis, ada 50 sesi konseling. Artinya untuk 50 klien. Tapi nggak semuanya online. Kita prioritaskan buat yang offline ya. Mungkin porsinya 40-10 gitu ya, hanya 10 untuk yang online, 40. Nah, tadi spesial buat Kak Nugraha, hubungi aja nanti Kak admin ya. Kalau temannya berkenan dan mau ya, jangan dipaksa juga. Jadi didorong-dorong jadi bertiga gitu yang konselingnya, kan nggak lucu nanti. Kalau temannya berkenan dan mau, konsultasi konseling boleh. Tapi kalaupun jadi nanti sponsor, nanti kita akan umumkan sponsor jadi, ya mudah-mudahan bukan cuma event di Oktober ini, tapi bisa selanjutnya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa menggolkan itu ya. Insya Allah gitu. Nah, terima kasih banyak Bu Ditya. Oh iya, besok itu adalah webinar terakhir kita, ngomongin soal wanita di lingkungan kerja ya. Wanita kesehatan mental di lingkungan kerja, terutama buat ibu yang bekerja. Kenapa sih wanita itu suka didiskriminasi ya? Nah, atau banyak orang-orang, banyak lelaki yang masih misoginis. Misoginis itu punya keyakinan bahwa nggak layak sebetulnya perempuan itu tidak lebih baik daripada laki-laki. Itu apa yang terjadi? Nah, itu kita akan bahas sama Teh Sinta besok ya, Bu Sinta. Nah, sekarang kita tutup dulu. Ini terima kasih banyak Bu Ditya, luar biasa detail, praktis, doable, bisa dilakukan banget buat teman-teman yang mendampingi teman-temannya supaya bisa lebih sehat mental ya. Alhamdulillah, terima kasih, ini beruntung banget. Teman-teman yang kalau mau konseling sama Bu Ditya bisa menghubungi Makna Wellness ya, nanti kita akan hubungkan dengan beliau. Luar biasa, hatur thank you. Mari seperti biasa kita berfoto-foto dulu. Sambil mendokumentasikan ini juga, teman-teman juga silakan mendokumentasikan ya, untuk jangan lupa tag ya, Makna Wellness dan juga saya. Boleh Bu Ditya juga, kalau mau ngontak langsung boleh ya ke Instagram, Bu Ditya, apa, Boleh. apa? Nah, saya Instagramnya kan di handphone yang mati. Jadi handphone saya tuh mati total, tidak ada data yang bisa terselamatkan. Jadi mohon maaf, kalau yang sudah punya nomor kontak saya, boleh langsung ini aja boleh langsung WhatsApp ke nomor ya. kontak. Saya Gitu. nomor kontak. Nah, silahkan catat. Oke, Mau di-share di sini atau? aku tulis aja ya. Oh gitu, boleh. Oh boleh, nggak apa-apa di-share di sini. Atau gimana, baiknya gimana Pak Zen? Nggak tahu, takut di sini ternyata ada orang pinjol. Nggak. Oh iya ya, betul ya. Atau nanti aja lewat admin Makna aja. Kalau ada. Iya, boleh. Lewat admin Makna aja kalau ada yang mau menghubungi. Boleh, takut boleh. privasinya terganggu, Bu Ditya ya. Iya ya. Baik, mari kita berfoto. Kak Bos sudah siap mengfotokan? Silakan buka kameranya. Bagi yang berkenan, silakan bersiap-siap dulu dengan memakai mukenanya, mungkin ada yang masih siap-siap. Bu Ditya, ada pose andalan kah buat kita, tangannya harus gimana gitu kita supaya gimana ya? Gini apa gini? Gini mah duit atau gini? Gini mah begini aja, begini biar ceria, begini biar ceria, begini. Yuk teman-teman, mari kita berpose seperti ini. Ayo, sehat mental ya. Oke, langsung ya. Itu anak siapa, Kak Prilly? Kasih baju dulu. Bentar ditungguin untuk Kak Prilly itu. Dibajuin dulu anaknya. Oh, udah aman. Yuk, siap. Oke, 1, 2, 3, klik. Mantap. Oke. Sebentar. Lagi. Siap lagi. Ayo. Yuk. Ceklik. 1, 2, 3, ceklik. Siap. Udah Kang Zen? Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman yang udah hadir. Ada Kak
Agung Ayu Evi selalu setia, ada Kang Iqbal ya, terima kasih, ada Kak Silmi, hatur nuhun ya, ketahuan dari Hayat ya. Terima kasih, ada Kak Dera, Kak Wetri ya yang hadir terus, Kak Indah juga thank you sudah hadir, dan teman-teman semua hatur nuhun. Tadi Bu Diah ya, Bu Diah terima kasih udah bergabung. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa jadi pembicara juga. Kali dia juga terima kasih. Teh Eris ya di Jakarta, Kak Abdillah hatur nuhun. Pamit mundur semuanya Bu Ditya, thank you ya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Kasih semua. Ceki Mas Wawan. Ceki Mas Wawan.